Bayangkan, ketika seekor kuda digambarkan sebagai seorang gadis yang sangat cantik, bisa seperti ini, dan ini. Selain berlari, mereka juga bisa menyanyi dan menari. Inilah tema yang diangkat dalam cerita kali ini, terinspirasi dari mimpi dramatis para kuda dan penggemarnya. Hello dog, selamat datang kembali di channel Screenshot, dan selamat menikmati alur cerita dari kisah Uma Musume Cinderella Grey. Stadion bergemuruh, ribuan penonton bersorak menyaksikan ajang paling bergengsi, yaitu Nippon Derby. Pertandingan kini mencapai klimaks. Tinggal 600 meter lagi, Luna Swallow masih memimpin. Namun, sorakan makin memanas saat Gold City mulai menyusul dengan cepat. Pertarungan semakin sengit, dan 200 meter menjelang garis finish, Mary Beauty melesat bagai anak panah yang tak terbendung. Dengan kecepatan penuh, ia merebut posisi terdepan. Hingga akhirnya, garis finish terlewati. Sorak penonton pun meledak. Mary Beauty keluar sebagai juara Nippon Derby. Di tempat lain, seorang pria bernama Joe Kitahara dan temannya menonton balapan lokal di Kasamatsu. Namun, suasana jauh berbeda. Balapan terasa datar. Tak ada Uma Musume yang benar-benar serius. Joe kecewa membandingkan jauhnya perbedaan dengan kompetisi nasional. Ia berkata, di sini tak ada bintang sejati. Namun, di perjalanan pulang, seorang gadis berambut putih berlari melewati mereka dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Seketika, membuat Joe terkejut. Kisah lalu beralih ke Akademi Kasamatsu, pusat pelatihan Uma Musume regional. Seorang Uma Musume bernama Belle No Like menjalani hari pertamanya di kelas. Berkenalan dengan siswa lain seperti Fujimasa March, Norn Ace, Rudy Lemono, dan Minnie the Lady. Namun, tiba-tiba perhatian semua orang teralihkan kepada seorang gadis yang datang terlambat dengan penampilan lusuh. Dialah Oguri Cap, karakter utama kita. Di dalam kelas, sang guru menjelaskan bahwa Uma Musume terbaik akan berkesempatan untuk bertanding di Tokai Derby, ajang paling bergengsi di tingkat regional. Setelah itu, ketika di kantin, Belno yang tak punya teman mencoba mendekati Oguri yang makan sendirian. Ia terkejut melihat banyaknya porsi makan Oguri, bahkan kantin sampai kewalahan melayaninya. Tapi Oguri masih datang untuk minta nambah. Kantin terpaksa tutup karena stok telah dihabiskan Oguri. Ia pun tampak kecewa. Belno akhirnya memberikan makanannya. Tindakan mereka itu membuat mereka menjadi bahan omongan semua orang. Tapi Oguri menerimanya dengan polos dan bahagia. Setelah makan, ia langsung pergi berlatih. Sore harinya, Oguri pulang ke asrama. Di depan pintu, 3 teman seangkatannya menghadang. Oguri hanya lewat tanpa peduli hingga membuat mereka marah. Norn, teman sekamarnya, bahkan menyuruh Oguri untuk tidur di gudang. Belno yang melihat hal itu mencoba membela. Namun, Oguri salah paham, mengira mereka bertengkar tanpa alasan. Ia melerai sambil berkata bahwa teman seasrama harus rukun. Mereka semua pun kebingungan. Dengan senang hati, Oguri memilih tidur di gudang. Bahkan, ia menganggap tempat itu mewah bagaikan surga. Malam itu, Oguri teringat ibunya yang selalu memijat kakinya setiap hari karena kondisi kakinya yang sakit. Namun, ibunya tak pernah menyerah. Ia hanya ingin melihat putrinya bisa berlari bebas dan menjadi Uma Musume yang membanggakan. Oguri pun tidur lelap dengan penuh rasa syukur. Keesokan subuhnya, Minnie berniat untuk menjahili Oguri. Tapi ternyata kamarnya telah kosong. Oguri sudah bangun lebih awal untuk latihan pagi. Di jalan, ia tanpa sengaja bertemu seseorang yang berlari sambil berteriak sendiri. Dialah Joe. Sadar ketahuan, Joe tertunduk malu. Pertemuan pertama itu terasa sangat canggung. Tapi Joe memperhatikan sesuatu. Lutut Oguri tampak sangat lentur, pertanda potensi besar sebagai pelari. Pagi harinya, latihan resmi dimulai.
Semua mata tertuju pada Fujimasa March, seorang umamusume yang terkenal berprestasi di Kasamatsu. March berhasil melesat dengan cepat dan memukau. Semua pelatih terkesan dan berebut ingin merekrutnya, kecuali Joe yang masih menunggu giliran Oguri. Saat Oguri bersiap, Mini diam-diam melepaskan tali sepatunya, sehingga ketika latihan dimulai, Oguri tertinggal karena harus mengikatnya kembali. Namun begitu selesai, dengan aura penuh percaya diri, ia langsung melesat. Langkahnya semakin cepat, hingga akhirnya berhasil melewati mereka yang sudah jauh di depan. Joe terkagum-kagum seolah melihat seorang bintang yang baru terlahir. 膝の柔らかさがあんな走りにさせるのか。そんなスターが。小栗キャップ Usai latihan, Joe menghampiri Oguri. Ia mengajaknya bergabung. Bersama, mereka akan menantang dunia. Joe mengatakan bahwa ia ingin melatih umamusume yang mampu menyentuh hati sekaligus menginspirasi orang-orang. Baginya, Oguri adalah sosok yang tepat. Ia percaya Oguri mampu menaklukkan Tokai Derby dan menjadi bintang baru dari Kasamatsu. Lagi pula, untuk bisa ikut balapan resmi, ada satu syarat penting. Setiap umamusume harus bergabung dengan sebuah tim milik seorang pelatih. Mendengar keyakinan itu, Oguri pun bersedia untuk bergabung. Tak butuh waktu lama, Oguri dan Belno tiba di ruangan tim. Di sana, Joe menyambut keduanya dengan hangat. Kemudian mereka menandatangani kontrak keanggotaan. Sejak saat itu, Oguri dan Belno resmi menjadi bagian dari tim Joe. Saat sesi latihan, Joe penasaran dengan sesuatu. Ia bertanya pada Oguri, mengapa ia bisa memiliki lutut yang begitu lentur. Oguri bercerita bahwa sebenarnya ia lahir dengan kondisi lutut yang buruk, bahkan hampir tak bisa berdiri. Namun, berkat ibunya yang tak pernah lelah merawat dan memijat lututnya setiap hari, kini ia bisa berlari. Baginya, itu adalah sebuah anugerah yang tak ternilai. Sementara itu, di sisi lain, Fujimasa March terlihat sedang berlatih dengan keras. Pelatihnya menilai bahwa kemampuan March sangat luar biasa dan bisa menjadi kandidat juara yang kuat. Namun, March masih merasa belum cukup. Ketika pelatihnya menyuruh istirahat, ia malah terus memforsir tubuhnya dengan bertekad bahwa tujuannya hanya satu, memenangkan Tokai Derby. Keesokan harinya, Oguri sudah bangun lebih pagi untuk latihan. Saat Belno bangun dan hendak sarapan, ia terkejut melihat Oguri yang sedang makan dengan lahapnya. Belno kagum dengan semangat dan kerja keras Oguri. Kemudian, Belno bertanya, mengapa Oguri begitu keras untuk berlari setiap hari? Namun, jawaban Oguri sangat simpel. Dia berlari karena dia bisa. Kita beralih kepada Joe. Akhirnya, jadwal balapan perdana untuk debut Oguri resmi keluar. Namun, ada hal yang membuat Joe terkejut. Ternyata, di hari yang sama, Fujimasa March juga akan melakukan debutnya. Padahal, Joe ingin Oguri merasakan debut yang santai tanpa tekanan besar. Kini, semua berubah. Yang seharusnya menjadi langkah awal sederhana, justru akan menjadi duel panas antara March dan Oguri. Sementara itu, di asrama, Oguri tengah menunggu dengan gugup sebuah paket kiriman dari ibunya. Saat paket itu tiba, ia menemukan surat dukungan penuh kasih sayang. Senyum bahagia merekah di wajahnya. Namun, kebahagiaan itu mendadak berubah kikuk ketika Belno tanpa sengaja melihatnya. Malu bercampur haru, Oguri pun langsung kabur, tak sanggup memperlihatkan sisi imutnya. Dan tibalah hari yang dinantikan. Balapan akan digelar di Stadion Kasamatsu dengan lintasan tanah sepanjang 800 meter. Sebelum perlombaan dimulai, Joe memberikan sedikit masukan dan strategi kepada Oguri agar pertandingannya berjalan lancar. Kini, umamusume mulai memasuki lintasan. Suasana semakin meriah ketika diumumkan dua nama yang akan debut pada hari itu. Fujimasa March, sang favorit juara, dan Oguri Cap yang hadir dengan penampilan sederhananya. Kemudian, dengan bangga, Oguri mengenakan bando pemberian ibunya. Di tribun pelatih, suasana tak kalah panas. Joe dan pelatih March terlibat perdebatan sengit. Sementara itu,
Di tengah persiapan terakhir, Oguri dihampiri langsung oleh March. Dengan tatapan penuh keyakinan, March menegaskan bahwa ia akan mengalahkan Oguri di balapan ini dan akan menjadi perwakilan menuju Tokai Derby. ジョーさんには申し訳ないですけど。そうです。あとお母さんとか大好きなんです。オグリキャップ、東海ダービーに行くのは私だ。 Seluruh Uma Musume kini sudah bersiap di balik gerbang start. Dan balapan pun dimulai. Seluruh Uma Musume melesat bagaikan anak panah. Fujimasa March berhasil mengawali dengan mulus, mengambil posisi di barisan depan. Sebaliknya, Oguri Cap justru tertinggal, tertahan di posisi paling belakang. Namun, dengan langkah yang pelan tapi pasti, Oguri mulai berusaha mengejar. Di sisi lain, perebutan posisi terdepan semakin sengit. South Heroine mengambil alih pimpinan, diikuti oleh Sekai Toha di posisi kedua. Sementara Fujimasa March menempel ketat di posisi ketiga. Tikungan demi tikungan mereka lalui. Saat memasuki tikungan ketiga, di momen krusial itu, Oguri tanpa sengaja menabrak Uma Musume lain dan membuatnya terdorong ke sisi luar lintasan. Namun di barisan depan, March tampak tenang. Ia hanya menunggu saat South Heroine kehilangan napas. Dan benar saja, ketika memasuki tikungan keempat, penantian March berbuah manis. South Heroine mulai kehabisan napas. March pun segera melesat menambah kecepatan melewatinya dengan gesit dan kini merebut posisi pertama. 先頭のこいつはもうすぐバテる。今だ。ゼッケン1番藤正マーチ、サウスヒロインを捉える。お先に。 Sorakan penonton menggema. Kini hanya tersisa 200 meter menuju garis finish. March berada di depan, sementara Oguri masih di urutan paling belakang. Di tengah rasa putus asa, Oguri teringat akan trik yang pernah diajarkan oleh Joe, cara khusus untuk menaklukkan lintasan tanah, yaitu dengan mencengkram tanah menggunakan kaki, lalu mendorongnya menggunakan ankle, seolah-olah berenang di atas tanah. Latihan keras yang selama ini ia jalani semuanya demi momen ini. Oguri pun mempraktikkannya. Seketika tubuhnya melesat bagaikan peluru. Dari sisi luar, satu demi satu Uma Musume ia lewati. Hingga kini, posisinya langsung meloncat ke peringkat 2, tepat di belakang Fujimasa March. Duel pun akhirnya dimulai. オグリキャップだ。オグリキャップ一気に上がってきた。ついに2番手に浮上。藤正マーチに迫る段だ。オグリキャップついに藤正マーチに並んだ。一気に来た。 March mencoba menambah kecepatannya, memeras sisa tenaga yang ada. Tapi Oguri terus menempel. Kedua Uma Musume itu berlari berdampingan, sprint habis-habisan. Nafas mereka memburu, langkah-langkah mengetak tanah dengan keras. Namun, tiba-tiba Oguri terlihat kesakitan. Wajahnya menahan perih, tapi ia tidak berhenti berlari. Dengan tekad, Oguri tetap mendorong dirinya maju, sejajar kembali dengan March. Kini hanya tersisa 100 meter menuju garis finish. Atmosfer stadion benar-benar memanas. Semua penonton berdiri, menahan napas, menunggu jawaban siapa yang akan keluar sebagai pemenang dari duel panas ini. Dan akhirnya, duel sengit antara March dan Oguri pun berakhir. March berhasil lebih dulu mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Sementara Oguri harus puas di posisi kedua. Oguri terlihat kesal, tapi Belno segera datang untuk menghiburnya. Saat itulah Belno menyadari sesuatu. Sepatu Oguri ternyata rusak parah. Tidak heran ia kesulitan berlari dengan maksimal. Dan ketika petugas pembersih lintasan datang, mereka terkejut dengan jejak kaki milik Oguri. Jejaknya begitu dalam, seakan-akan ada monster buas yang berlari di sana. Beberapa hari kemudian, Oguri dan Belno pergi ke sebuah mall dengan tujuan membeli sepatu baru. Tapi Oguri ternyata sudah ngiler melihat deretan makanan lezat. Alhasil, mereka mampir makan dulu sebelum belanja. Untung saja, Joe sudah memberikan kartu kredit khusus untuk mereka pakai. Sesampainya di toko, Oguri terpikat dengan sepatu yang imut. Namun, Belno datang menunjukkan sepatu sederhana tapi dengan spesifikasi terbaik. Oguri cemberut karena bentuknya tidak imut sama sekali.
kemudian, Belno mulai menjelaskan detail yang bikin kepala Oguri pusing. ベルの美味しそうなものがいっぱいある。かわいい。これとかどう？ Oguri memegang sepatu barunya dan tersenyum. Oguri yakin bahwa selanjutnya ia pasti akan menang. 2 minggu kemudian, di Stadion Kasamatsu, Oguri Cap akan menjalani balapan keduanya. Kali ini tidak ada March, tapi Oguri harus menghadapi Norn S yang bersama 2 temannya sudah menyiapkan rencana licik. Begitu balapan dimulai, Oguri melesat dengan baik. Norn terus membayanginya dari belakang, menunggu kesempatan untuk melancarkan rencana liciknya, yaitu menginjak sepatu Oguri agar terlihat seperti kecelakaan. Balapan memasuki tikungan keempat. Shot Heroine memimpin sementara. Norn mendekat, siap melancarkan aksinya. Namun, tiba-tiba ia merinding. Dari Oguri muncul aura mencekam yang membuatnya ketakutan. Sekarang tersisa lintasan lurus terakhir sepanjang 200 meter. Dalam hati, Norn diliputi rasa iri. Ternyata dia membenci Oguri karena keras kepala dan pantang menyerah. Norn merasa kemenangan hanya milik orang yang berbakat seperti March. Saat Norn hendak menginjak sepatu Oguri, langkah kaki Oguri menghantam tanah, menyemburkan pasir ke wajah Norn. Oguri pun melesat maju. Ketika Norn keluar dari semburan pasir, ia menyadari perbedaan kemampuan mereka. Ia pun hanya bisa termenung dan kagum kepada Oguri. Oguri berlari kencang dan menyalip Shot Heroine hingga akhirnya berhasil menyentuh finish pertama. 泥ウサギがスパートをかけるタイミングでか。いいね。オグリキャップは2番手、その後方にノルンエースがピッ。消えてよ。勝てるわけない。オグリキャップ、ここでスパート。てめえ。すげえ。 Setelah balapan, tibalah saat yang paling ditunggu, yaitu konser kemenangan. Sesuai tradisi, pemenang akan tampil di panggung, menari dan bernyanyi untuk merayakan kemenangannya. Namun, ada satu masalah besar. Joe lupa mengajari Oguri cara menari. Musik mulai diputar, semua orang menunggu aksi Oguri. Dan tiba-tiba, bukan lagu populer, melainkan lagu lawas yang sudah hampir dilupakan. Dengan polosnya, Oguri mulai menari mengikuti irama kuno itu. Diikuti gerakannya yang lugu sekaligus imut. Penonton sontak terdiam, mata mereka melotot dan mulut ternganga. Suasana mendadak hening. Semuanya hanya bisa terpaku antara terkejut, heran, dan entah mengapa sedikit terpesona. 全然やってねえ。わちゃ2番北の島は寒いさっこいこいこいあったまブルブルアホバカ Keesokan harinya, Oguri kembali makan dengan porsi besar seperti biasa. Saat itu, Norn, Minnie, dan Rudy datang menghampirinya. Mereka meminta maaf dan Norn berkata bahwa Oguri bisa kembali tidur di kamar. Sebelum pergi, Norn juga memberikan tiket latihan menari bersamanya, membuat wajahnya memerah, kemudian kabur bersama teman-temannya. Sore harinya, Oguri dan Belno berlatih di gunung bersama Joe. Oguri berterima kasih kepada Belno atas sepatu baru yang membantunya. Belno pun tersenyum bahagia. Namun, tak lama kemudian, Belno jatuh kelelahan. Oguri pun berniat membeli minuman untuknya. Saat mencari minuman, Oguri malah tersesat dan tanpa sengaja bertemu March. Dengan tatapan serius, March mengungkapkan ambisinya menuju Tokai Derby dan menantang Oguri untuk bertarung di balapan Junior Crown. March berkata, di sana ia akan mengalahkan Oguri dan meraih puncak. Oguri belum sepenuhnya mengerti, tapi kata-kata March membuatnya termotivasi dan berniat untuk meraih puncak juga. 私はその頂の景色を見てみたい。ジュニアクラウンに出ろ、オグリキャップ。この景色はなかなかいいな。 Tibalah hari di mana Belno akan debut. Ia melangkah dengan penuh semangat, membayangkan dirinya bisa mengalahkan semua lawan. Namun kenyataan sungguh pahit. Belno kalah telak dan membuatnya menangis sedih. Tapi Oguri dan Joe langsung menghiburnya.
Kemudian Joe menjelaskan bahwa balapan utama pada hari ini adalah Junior Crown dengan lintasan sepanjang 1.400 meter. Oguri sudah bersiap dan tampak percaya diri karena selama ini ia berlatih menggunakan pemberat buatan Belno untuk memperkuat otot kakinya. Langkahnya kini terasa lebih ringan dari sebelumnya. Di sisi lain, Fujimasa March berdiri dengan penuh konsentrasi. Ia membayangkan 100 pola balapan untuk menghadapi Oguri. Dalam pikirannya, hanya ada satu keyakinan. Hari ini, ia pasti menang telak. Sementara itu, Oguri teringat percakapannya dengan March kemarin. Ia pun bertanya pada Joe, apakah Tokai Derby sehebat itu? Joe tersenyum dan berkata, itu adalah tujuan terbesarnya. Mata Oguri berbinar. Ia tersenyum lebar dan berkata bahwa itu akan jadi tujuannya juga. Kini, Oguri Cap dan Fujimasa March kembali dipertemukan. Penonton tak sabar menyaksikan rematch dari duel mereka berdua. Saat menuju tribun, Joe dan Belno berpapasan dengan seorang pria tua yang bernama Musaka Ginjiro atau Ropei. Dia adalah paman Joe, sekaligus pelatih Uma Musume dari ibu kota. Ropei terkejut melihat keponakannya yang dulu pemalas, kini tampil sebagai pelatih. Sebelum balapan dimulai, Oguri melangkah menghampiri March. Dengan tatapan serius, ia menantangnya secara langsung dan berkata bahwa hari ini ia akan menang. March pun tersenyum. Semua Uma Musume telah berdiri di balik gerbang start. Begitu gerbang terbuka, March langsung melesat mengambil posisi depan. Namun, tak kalah hebat, Oguri mengimbanginya dan berada tepat di belakang March. Persaingan sengit terus terjadi, sementara Oukan Maker memimpin di posisi pertama. Di tribun, Ropei memperhatikan dan memuji kehebatan Oguri Cap. Ia bertanya kepada Joe apakah itu ajarannya. Joe pun mengiyakan sambil berkata bahwa tujuan mereka adalah Tokai Derby. Kisama ni wa maken. Oguri Cap と言ったか。 Dari sudut pandang March, situasi masih sesuai prediksi. Ia menunggu momen kapan Oguri akan bergerak. Ia yakin Oguri akan melesat di sisa 200 meter, maka sekarang ia harus lebih dulu menambah kecepatan. Namun di sisi lain, Oguri berfokus pada lintasan yang tersisa 600 meter. Ia merasa bahwa detik inilah waktunya untuk melesat. Siapa sangka keduanya memikirkan hal yang sama. Dalam sekejap, Oguri dan March melesat bersamaan. Mereka pun kini berduel di posisi 1 dan 2. Oguri mencoba menyalip, tapi March tak sudi mengalah. Mereka kini mengadu daya tahan fisik dengan sengit. Nafas mereka sudah sesak, tenggorokan serasa terbakar, tapi tak ada satupun yang ingin menyerah. あとは先に仕掛けるか。第3コーナー残り600メートルならば先に。よし行こう。縮まらない。最悪のタイミングだ。藤正マーチ、小栗キャプテン、ほぼ同時に仕掛けた。先頭へ躍り出る。小栗キャプテン並ぶか。 Dalam benaknya, March mengingat masa lalunya. Hari-hari sepi tanpa bermain dan teman. Hanya latihan, latihan, dan latihan. Semua itu ia jalani demi satu tujuan, untuk menjadi yang terhebat dan tak terkalahkan. Ketika March yakin kemenangan sudah di tangannya, tiba-tiba terpancar aura mencekam dari tubuh Oguri. Dengan mata yang membara, Oguri melesat sekali lagi dan berhasil menyalip March dengan kecepatan maksimal. Seluruh stadion terkejut dalam momen itu. Oguri Cap mengambil alih posisi terdepan dan akhirnya menyentuh garis finish pertama. Oguri Cap keluar sebagai juara balapan Junior Crown. 私はお前には負けん。一着でゴール。 March tertunduk kesal dan tak percaya ia bisa kalah. Ia bertanya kepada Oguri bagaimana bisa ia melesat melampaui batas kemampuan fisiknya. Oguri menjawab bahwa ia sebenarnya juga tidak paham bagaimana caranya. Namun, ia merasa bahwa ini semua berkat March. Karena semangat juang March membuatnya menjadi termotivasi untuk menang. Mendengar hal itu, seketika amarah March pun mereda.
Oguri mengulurkan tangannya kepada Mars dan bersalaman sambil mengajaknya untuk bersama-sama balapan lagi di Tokai Derby. Setelah pertandingan berakhir, Joe dan Belno menghampiri Oguri untuk memberinya selamat. Joe menegaskan bahwa mulai saat itu Oguri harus selalu menang, agar suatu hari nanti ia bisa dengan bangga berdiri di puncak, sesuai arti dari namanya, Oguri Cap. Kemudian, konser kemenangan pun dimulai. Kali ini, Oguri tampil dengan penuh percaya diri. Gerakan dan nyanyiannya terlihat sangat indah. Semua itu berkat latihan keras bersama Norm. Penonton pun terpukau menikmati penampilannya. Di tengah suasana meriah itu, Ropei datang menghampiri Joe. Ia menanyakan balapan apa yang akan diikuti Oguri selanjutnya. Joe menjawab bahwa target berikutnya adalah Chukyohai, sebuah balapan di lintasan rumput. Karena ia ingin Oguri terbiasa dengan semua jenis lintasan. Namun, Ropei berkata bahwa jika tujuan mereka adalah Tokai Derby, maka Oguri sebaiknya tidak ikut dalam balapan itu. Joe sempat bertanya mengenai maksud dari ucapan tersebut, tetapi Ropei sudah pergi meninggalkannya. Joe tetap bersikeras bahwa Chukyohai adalah langkah terbaik demi kesuksesan Oguri, meskipun ia belum benar-benar mengerti arti peringatan pamannya itu. Beberapa minggu kemudian, Oguri, Belno, dan Joe tiba di stadion balapan Chukyohai. Di ruang persiapan, Belno memberikan tapel khusus buatannya untuk lintasan rumput. Oguri merasa sangat bahagia dan yakin hari ini ia akan menang. Sementara itu, di tribun penonton, Joe dimarahi oleh Ropei karena nekat membawa Oguri untuk ikut balapan. Perdebatan mereka terhenti ketika Belno datang membawa kabar mengejutkan. Dua legenda Uma Musume, yaitu Symboli Rudolph dan Maruzensky, hadir di stadion. Keduanya ingin melihat langsung apakah Oguri benar-benar mampu membantah rumor bahwa Uma Musume dengan rambut putih tak bisa berlari kencang. Lintasan 1200 meter telah menanti. Semua Uma Musume bersiap di gerbang start, dan balapan pun dimulai. Balapan terlihat sangat sengit. Namun Oguri mampu melesat jauh meninggalkan semua lawannya seolah ia berada di level yang berbeda. Dan akhirnya Oguri berhasil meraih kemenangan telak. Joe pun ikut bersorak. Namun kegembiraannya seketika terhenti ketika dua pengawal mendekatinya, meminta untuk menghadap kepada Symboli Rudolph. Dengan gugup, Joe berdiri di hadapan sang legenda. Dan Rudolph tanpa basa-basi menyampaikan maksudnya. Ia ingin merekrut Oguri Cap ke Akademi Pelatihan Pusat. Joe terkejut. Saat itu, ia baru menyadari inilah alasan mengapa Ropei melarang Oguri ikut balapan. Ternyata, Chukyohai bukan sekadar lomba biasa, melainkan pintu menuju takdir baru bagi Oguri. Yossha! さすが俺のオグリ！オグリキャップを中央にスカウトした。何？この状況。 Kita dibawa ke 15 tahun yang lalu. Joe berusia 25 tahun dan masih menganggur. Ropei membawanya ke Stadion Kasamatsu untuk menonton Tokai Derby. Joe terpana melihat balapan Uma Musume. Di sanalah lahir tekadnya. Suatu hari ia akan menjadi pelatih dan memenangkan Tokai Derby. Kembali ke masa sekarang. Ketika Oguri sedang berlatih, tampak Joe hanya berdiri murung. Bayangan kata-kata Symboli Rudolph menghantuinya. Jika Oguri pergi ke pusat, maka impiannya memenangkan Tokai Derby akan musnah. Keesokan harinya, Joe mengobrol dengan Belno. Ia berkata bahwa potensi Oguri terlalu besar untuk level regional dan seharusnya bersaing di panggung nasional. Belno pun menyarankan agar Joe merelakan Tokai Derby dan ikut bersama Oguri ke pusat. Joe tertunduk dan berkata bahwa ia tak bisa pergi karena ia tidak memiliki lisensi sebagai pelatih pusat. Ia merasa tak pantas menahan Oguri dan ingin membiarkannya pergi. Belno pun marah dan berkata agar tidak seenaknya membiarkan Oguri pergi ke pusat. Joe harus mempertimbangkan perasaan Oguri, apakah ia ingin pergi atau tidak. Setibanya di ruangan tim, dengan senyum yang dipaksakan, Joe mengabari bahwa Symboli Rudolph telah resmi merekrut Oguri untuk bergabung ke pusat. Oguri menatapnya, lalu mempertanyakan apakah Joe akan ikut. Namun, Joe menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa. Dan saat itu juga, Oguri menolak. Ia bersikeras tak mau pergi tanpa Joe. Bagi Oguri, impian mereka berdua adalah memenangkan Tokai Derby.
sekaligus menepati janji yang ia buat bersama March. Kemudian kita melihat Oguri yang tiba-tiba makan berkali lipat lebih banyak dari biasanya. Belno yang khawatir bertanya. Namun Oguri seperti gadis yang ngambek hanya menjawab bahwa ia takkan mau pergi ke pusat. Baginya, Joe yang selama ini telah melatihnya hingga menjadi kuat dan ia ingin mewujudkan impian sang pelatih. Sementara itu, Joe sendiri justru sedang stres, bingung harus memutuskan apa. Di tengah itu, tiba-tiba telepon dari Rudolph datang. Ia menekan Joe agar segera memberi jawaban dan menyatakan bahwa keputusan terbaik bagi Oguri adalah pergi ke pusat. Ucapan itu membuat pikiran Joe semakin kacau, tak tahu harus memilih jalan yang mana. Malam harinya, ketika Joe, Belno, dan Oguri kembali berkumpul, Oguri bertanya balapan apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Joe menjelaskan bahwa lomba berikutnya adalah Gold Junior. Oguri tampak bersemangat, terutama setelah mengetahui March juga akan ikut serta. Namun, seketika Joe menambahkan sebuah syarat. Jika Oguri menang, maka ia harus pergi ke pusat. Jika kalah, barulah mereka akan tetap melanjutkan impian untuk meraih Tokai Derby. Oguri dan Belno terkejut mendengar keputusan Joe. Oguri pun marah dan tak terima atas persyaratannya. Malam itu, Oguri hanya termenung, memandangi tanggal balapan yang akan ia ikuti. Keesokan harinya, Joe kembali berbicara dengan Simboli Rudolph. Setelah mendengar persyaratan yang Joe buat, Rudolph pun berkata bahwa Joe sama sekali tidak pantas menjadi seorang pelatih. Seorang pelatih harusnya selalu percaya bahwa kudanya akan menang, bukan malah membuat kudanya ingin kalah. Tak lama, surat kabar telah beredar dengan berita bahwa Oguri akan pindah ke pusat jika ia memenangkan balapan berikutnya. Hari balapan Gold Junior pun tiba. Ropei menghampiri Joe yang murung dan menasehatinya bahwa seorang pelatih harus bertanggung jawab atas setiap keputusannya. Di sisi lain, Oguri juga tampak gelisah. Oguri berkata kepada Belno bahwa ia ingin berlari kencang dan menang. Namun anehnya, pada hari itu, ia merasa tidak ingin berlari sama sekali. Tiba-tiba, March muncul dan langsung menampar Oguri. March marah dan kecewa karena mengetahui kabar Oguri akan pindah ke pusat dan telah menghina janji mereka. Dengan tatapan kosong, Oguri berkata, jika begitu, maka solusinya adalah March hanya perlu menang melawannya. March yang marah menerima tantangan Oguri dan yakin dia akan menang pada balapan kali ini. 私はこのレースをバカにしやがって私に勝て絶対に中央になど行かせない Kemudian, balapan utama, Gold Junior dengan lintasan tanah sepanjang 1.600 meter segera dimulai. 10 Uma Musume sudah bersiap di balik gerbang start. Begitu gerbang terbuka, semuanya mulai melesat dengan sengit diikuti sorakan para penonton. Posisi terdepan kini dikuasai oleh Alto High Ace, disusul oleh Halo Principal di sampingnya, sedangkan Oguri masih berusaha menyusul di urutan ketiga. Dalam hatinya, ia ingin sekali melesat dengan kencang, tapi mengingat konsekuensi yang menantinya, seolah-olah ada rantai yang menahan langkahnya. Sementara itu, March terus mengintai dari belakang. Ia menunggu momen yang tepat untuk menekan Oguri. Satu persatu Uma Musume mulai menaikkan kecepatan mereka. Balapan menjadi semakin sengit, namun Oguri justru tampak tak berniat menang. Melihat tingkah Oguri, March menjadi geram dan langsung melesat berusaha melewati Oguri. スタートしました。外から一気に先頭へ出てきたのは10番アルトハイ。今回は後方からプレッシャーを与え私はいいレースがしたいだけなのにまさか仕掛けるつもりがないふざけやがって9番藤松町一気に詰める。第3コーナー回った。 Di tribun, Ropei kembali menghampiri Joe yang murung. Ia membuat Joe melihat keadaan Oguri yang sedang berlari dalam rasa sakit dan keputusasaan. Melihat hal itu, Joe langsung berlari mencoba mendekati Oguri. Dalam hatinya, ia menyesal karena merasa telah gagal sebagai pelatih. Balapan memasuki tikungan keempat. Alto High Ace masih memimpin, sementara Oguri dan March masih bersaing di posisi kedua dan tiga. Oguri tampak sangat putus asa, hingga tiba-tiba terdengar suara teriakan.
Joe berteriak menyuruh Oguri untuk berlari. Seketika, tatapan Oguri berubah. Senyum bahagia mengembang di wajahnya, dan seluruh tenaga yang ia tahan seolah terlepas. Ia pun melesat berlari dengan penuh semangat. Penonton berdecak kagum melihat kecepatannya yang tak terbendung. Kitahara. 走るんだわかった。それで行こう。 Oguri Cap 来た March mencoba mengejar, namun jarak semakin melebar. Ia hanya bisa melihat dan tersadar akan perbedaan kemampuan mereka yang begitu jauh, membuat hatinya marah sekaligus sedih. Oguri terus melaju. Hingga 100 meter sebelum finish, ia masih memimpin sangat jauh di depan. Dalam tangis bahagia, Oguri menoleh memandang ke arah Joe, sadar bahwa dengan kemenangan ini mereka akan berpisah. Kemudian, Oguri menembus garis finish dan menang telak di balapan Gold Junior. Penonton bersorak heboh menyaksikan kemenangan Oguri yang mengharukan. Namun di sisi lain, Mars tengah menghampiri pelatihnya sambil menangis, kecewa atas kekalahannya. 私、勝っちゃうよ。お前は天下を取る馬娘なんだからよ。北原、ありがとう。 Kini kita melihat konser kemenangan yang ditampilkan oleh Oguri dengan sangat energik. Di sela-sela itu, Rudolph menemui Joe untuk meminta maaf karena telah mengambil Oguri darinya. Namun, Joe telah ikhlas karena kini ia mempunyai impian baru. Setelah penampilan Oguri selesai, penonton pun bertanya, apakah Oguri akan benar-benar pergi? Dengan berat hati, Oguri mengiyakan dan membuat semua penonton bersedih. Joe pun naik ke atas panggung dan mengajak seluruh penonton untuk terus mendukung Oguri. Walaupun Oguri berasal dari daerah pinggiran, ia akan mengalahkan seluruh Uma Musume ibu kota dan akan mewujudkan impian mereka, yaitu menjadi Uma Musume terhebat di Jepang. Semua penonton yang sedih seketika langsung bersorak memberikan dukungan untuk Oguri agar bisa sukses di tingkat nasional. Setelah itu semua, kini Joe menyampaikan kepada Oguri impian barunya, bahwa ia akan belajar dan mengambil lisensi sebagai pelatih pusat agar bisa menjadi pelatih yang pantas untuk Oguri. Tiga teman Oguri pun tiba-tiba datang memeluknya sambil menangis, sadar bahwa mereka akan berpisah. Joe bertanya kepada Belno, mengapa ia tak ikut sedih. Ternyata Belno juga ikut pindah ke pusat sebagai murid pendukung. Mars juga datang mengucapkan salam perpisahan kepada Oguri untuk terakhir kalinya. Di akhir, mereka semua berkumpul foto bersama untuk mengenang keberadaan Oguri yang pernah balapan di Kasamatsu. Oguri pun tersenyum bahagia sambil berkata dalam hati, "Terima kasih semuanya. Terima kasih Kasamatsu." Dan berakhirlah kisah Oguri dalam arc Kasamatsu. Gimana? Seru banget ya? Tapi tunggu dulu, masih ada kelanjutannya, yaitu sepak terjang Oguri mengobrak-abrik balapan Uma Musume yang ada di Tokyo. Yang penasaran? Langsung aja klik video episode selanjutnya ya. Thank you very much and keep watching.